Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 Jitu Janji Temu Ukur akan mempresentasikan hasil proyek kami melalui PPT. Untuk pengusul proyek yaitu Pak Agus Fatullah, STMT, kemudian manajer proyeknya Pak Atailah, Eskom, lalu CO Mampronya Pak Faroki, Dinda Rosarandi, STM ENG. Saya sendiri Diki Darmawan sebagai ketua kelompok, kemudian ada Antonio, Karen, Maitri, dan M. Kadafi. Identitas proyek yaitu Janji Temu Ukur merupakan sebuah web yang berfungsi mempermudah proses kerja ukur tanah BPN yang dilaksanakan oleh tim petugas lapangan dan tim admin dalam menginput data, yang dimana data akan direkam oleh tim administrator. Selain itu, web juga dapat berfungsi memberikan profil petugas berupa nama dan nomor WhatsApp dari petugas yang akan bertugas di lapangan milik pemohon. Yang kedua itu ya capaian proyek. Yang pertama di sini ada tampilan IRD diagram, di mana di sini kami memiliki 4 entitas, yaitu user, berkas, surat tugas, dan laporan ukur. Di mana user itu sendiri memiliki entitas seperti ID, nama, NIP, email, password, nomor HP, pangkat, jabatan, dan role. Begitupun berkas juga terdiri dari ID, nomor berkas, nomor pemohon, nomor HP, dan alamat. Di alamat ini kami mencantumkan secara berurut mulai dari provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan alamat lengkap untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengukuran tanah. Next. Capaian proyek pada use case di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada administrator yang dapat menginput nomor berkas pemohon dan juga merekam data petugas ukur. Dan di sini juga ada aktor admin yang dapat memilih petugas ukur, merekap data petugas ukur, merekam data surat tugas, dan menginput surat tugas kepada petugas ukur. Lalu di sini ada aktor petugas yang dimana dapat mengakses website dengan menginput laporan hasil ukur dan juga merekam laporan hasil ukur. Oke, selanjutnya ada model relasional, di mana kita mempunyai 4 entitas. Yang pertama ada users, yang memiliki primary key-nya itu ID users, lalu foreign key-nya ada nama, NIP, email, password, nomor HP, pangkat, golongan, jabatan, dan role. Lalu kedua ada berkas, primary key-nya ada ID berkas, lalu foreign key-nya ada nomor berkas, nomor pemohon, nomor HP, alamat, kolom awal, status provinsi, kecamatan, kelurahan, alamat lengkap. Lalu ada surat tugas, yang memiliki primary key-nya ID surat tugas, lalu foreign key-nya ID berkas, ID petugas, ID koordinator, nomor surat, tanggal, tugas koordinator, tugas petugas, beban biaya, status. Lalu terakhir ada laporan ukur, primary key-nya ID laporan ukur, dan foreign key-nya ID surat tugas. Lalu di model relational ini, users ke berkas itu memiliki hubungan one to many, berkas ke surat tugas one to one, surat tugas ke laporan ukur one to one juga. Selanjutnya ada diagram sequence. Yang pertama ada diagram sequential login aktor atau user dan logout aktor atau user. Lalu ada diagram sequence aktor admin permohonan, aktor admin surat tugas, dan aktor admin hasil ukur. Yang terakhir ada diagram sequence aktor petugas. Aktor. Di sini merupakan capaian proyek mengenai diagram arsitektur, yang dimana didesain diawali dengan aktor atau user dapat mengakses melalui website dan juga mengakses melalui mobile, yang dilanjutkan dengan validasi login atau pengecekan status user atau juga error, dilanjutkan dengan terhubung mereka melalui internet, hingga akhirnya dapat melakukan pengaksesan ke server, dan diakhiri dengan aktor atau user dapat mengelola data serta terhubung kepada pihak pengaju. Berikut merupakan paparan mengenai logbook dari proyek kami yang diawali dengan perencanaan. Di perencanaan, kami melakukan pembimbingan bersama dosen Mampro, melakukan analisis user research, melakukan pembentukan ketua kelompok, mengumpulkan referensi mengenai teknologi Laravel. Lanjut pada kategori kedua, yaitu analisis. Di analisis melakukan empathy map, persona, dan crazy egg, membuat identifikasi fitur-fitur, membuat diagram arsitektur, dan juga terakhir membuat diagram sequence. Untuk bagian desain atau bagian ketiga, yaitu mengawali dengan pembuatan prototype dalam bentuk wireframe, pembuatan UI style guide, pembuatan prototype versi 1, pembuatan usability testing, recording UT atau usability testing, revisi color style, revisi UI dashboard prototype role administrator, admin, dan juga petugas. Terus terakhir untuk bagian implementasi diawali dengan membuat form login, pemberian UI terhadap dashboard setiap role, melakukan generate PDF, membuat CRUD, membuat PWA, setup API WhatsApp dengan Twilio, revisi dashboard petugas,
di mana di atribut nomor berkas diubah menjadi nomor surat tugas, dan terakhir membuat set auto increment atribut nomor surat tugas pada admin. Berikut adalah form login halaman petugas. Setelah masuk ke akun petugas, maka akan dilalui dengan dashboard petugas yang ada permohonan, surat tugas, hasil ukur, dan user. Setelah itu masuk ke tampilan surat tugas, akan menunjukkan nomor surat tugas, tanggal, nama pemohon, nomor WhatsApp-nya, alamat, status, dan aksinya. Setelah itu, setelah data diinput, maka tekan centang, lalu masukkan berapa volume yang akan dicetak nantinya. Setelah disimpan, maka status akan selesai. Baru masuk ke admin login. Setelah login, maka tampilan akan menuju ke dashboard seperti halaman petugas tadi. Lalu masuk ke surat tugas, tambah surat tugas, yaitu yang ada format teksnya, yaitu dari surat tugas 01, kemudian tanggalnya, berapa nomor berkasnya, setelah itu koordinator dan petugasnya, lalu isi tugas koordinator, serta petugas ukurnya apa, kemudian beban biaya yang telah ditetapkan. Setelah semuanya sudah disimpan, maka otomatis akan Kemudian setelah disimpan, notifikasi WhatsApp ke petugas akan muncul dengan format salam sejahtera berdasarkan surat tugas nomor surat tugas 01, diminta untuk melakukan pengukuran tanah berdasarkan surat tersebut. Silakan hubungi pemohon yang bersangkutan. Berikut nomor pemohon yang memasukkan nomor WhatsApp-nya tadi. Sekian dan terima kasih atas kerjasamanya. Setelah itu, WhatsApp juga akan masuk ke nomornya pemohon dengan format teks salam sejahtera, permohonan pengukuran tanah Anda akan dilakukan oleh petugas atas nama petugas dengan nomor HP yang telah disimpan oleh petugas tersebut. Silakan hubungi nomor tersebut untuk koordinasi lebih lanjut. Untuk surat tugasnya, tampilannya seperti ini, dalam status masih dalam proses. Untuk login administrator. Setelah login, maka tampilan dashboard administrator sama seperti petugas dan adminnya, ada permohonan, surat tugas, hasil ukur, dan user. Permohonan akan kepantau seperti ini. Kemudian untuk tampilan surat tugas seperti ini. Hasil ukur juga seperti ini. Untuk create user hanya bisa ditambahkan di akun administrator. Contohnya seperti create user dengan format email, password, nama lengkap, NIP, nomor WhatsApp, pangkat, golongan, serta jabatan. Lalu yang terakhir ada role. Kemudian jika semua sudah diisi, maka tinggal disimpan saja. Kemudian setelah disimpan, tampilan akan masuk ke tabel berikut. Untuk surat tugas pengukuran, dokumen surat tugasnya telah masuk melalui email. Kendala dalam penyelesaian proyek yang pertama itu adalah waktu, pemahaman aplikasi, serta komunikasi antar anggota. Untuk capaian progres, alhamdulillah puji Tuhan selesai sampai akhir. Kontribusi kelompok, saya sendiri sebagai Diki Darmawan mengerjakan front end dan mengatur kelompok. Untuk Antonio sendiri front end, logbook, IMK, prototype, diagram arsitektur, sequence, laporan, dan skema relasi. Kemudian untuk Karen yaitu bagian back end, use case, dan fungsional. Dan Metri bagian back end dan laporan. Dan yang terakhir ini MK Davi back end dan IRD. Untuk rencana tahapan selanjutnya sepertinya tidak ada. Alhamdulillah puji Tuhan semua pencapaian sudah terpenuhi. Terima kasih semua. Salam kami dari kelompok 35.